Oh, udah. Oke. Baik. Saya akan cerita. Kalian tahu kan? Di sini masih 1900. Maaf. Ya kilap Mas. Ini beneran sumpah. 1900 di gua. Oke, gue percaya kalian. Jadi berhubung masalah ini sudah viral dan Pak Haji merasa justru malah secara nama baik dan nama baik perusahaan Pak Haji itu merasa diintimidasi, Mas. Yeah. Dengan tuduhan-tuduhan seperti halnya bis lari nggak tanggung jawab, padahal seperti yang gue jelaskan di video, kalian lihat sendiri buktinya bis itu berhenti di depan area kejadian, ya, dan driver kru memang sudah turun dan menghampiri membantu evakuasi, membantu pengurusan kecelakaan, tapi memang mereka tidak menyatakan dari pihak kru. Karena apa? Ya karena supaya mereka bisa leluasa membantu korban. Itu keterangan yang gue dapat. Dan bis memang diderek, berarti tuduhan itu fitnah. Terus kedua, tidak adanya pengurusan dan tanggung jawab, padahal itu rumah sakit udah diurusin semua. Itu juga berarti kan fitnah. Terus tuduhan tidak ada ganti rugi dan lain sebagainya. Loh, kita sudah dalam tahap proses negosiasi dan mediasi masalah penggantian kerugian material dan imaterial dari pihak korban. Sudah ada mediasi, memang belum ketemu jalan tengah, tapi kan masih proses. Kenapa dibilang tidak ada? Berarti fitnah. Karena berita sepihak dari si mbaknya yang punya konten tadi, punya mbaknya yang korban tadi, Mas, Pak Haji itu kan relasinya, channelnya, beliau purnawirawan, punya grup-grup banyak banget, dan ngerasa terganggu, diteror. Kok bis lu nggak, bahasanya kalau kita sama temen ya, kok Pak Haji bisnya nggak tanggung jawab, kok Pak Haji perusahaan nggak tanggung jawab. Jujur aja Pak Haji marah, Mas. Yang dimarahin semua pengurusnya. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Mereka semua sudah bersumpah, udah nunjukin foto, bukti pengurusan dan lain-lain. Oh, berarti Pak Haji menilai, wah ini orang nyari-nyari. Paham gak nyari-nyari? Jadi Pak Haji mungkin beranggap gak melakukan itu semua. Pak Haji merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, jadi ini tadi pengurus gua, Mas, besok diperintahkan ke Jakarta untuk nemuin pengacara keluarga buat ngurusin, ya paling nggak memberikan somasi lah, atau mungkin menindaklanjuti masalah ini, karena kan itu dipost di akun media pribadinya si mbaknya, kan itu akun pribadi dia, Mas. Jadi UIT masuk, Mas. Undang-undang UIT pencemaran nama baik itu masuk. Ya karena bentuknya fitnah. Makanya mbaknya jadi nutup akun Instagram sama TikTok. Begitu, Mas. Jadi besok ini, ini info valid. Orang yang disuruh aja belum berangkat, Mas, baru packing. Tapi kalian udah dapat informasinya. Layak nggak informasi kayak gini gua jual seharga paus? Paham ya? Jadi bukannya Pak Haji kejam, bukan, tapi Pak Haji juga harus membersihkan namanya, Mas. Kan kalau berita sudah dilempar ke publik, ya syukur kalian yang seneng sama kita, yang percaya sama kita, percaya. Kira-kira yang nggak suka sama kita atau mungkin pihak yang nggak tahu apa-apa menghujat Pak Haji nggak kalau ngedengerin omongan sepihak dari pihak sana. Nah ini yang perlu diklarifikasi oleh Pak Haji. Tuh, jadi tujuannya bukan karena Pak Haji kejam, bukan, tapi Pak Haji juga punya hak untuk membersihkan nama baik beliau. Begitu ya, Mas. Sudah, Mas? Kalau membersihkan namanya minta maaf ke korban. Nah, ini salah satu bentuk orang-orang yang kemakan opini dan narasi penggiringan dari salah satu pihak yang isinya buat gua